modul ajar yang kami buat itu adalah modul ajar hidrolisis garam dengan topik yaitu menentukan sifat dari larutan garam yang terhidrolisis. Nah, untuk dari modul ini sendiri, capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia pada materi keseimbangan ion larutan garam. Dan untuk tujuan untuk kompetensi awalnya sendiri yang harus dipahami peserta didik sebelum belajar ini adalah peserta didik itu telah mengetahui mengenai konsep asam basa, keseimbangan kimia, dan mampu membuat persamaan kimia. Lalu selanjutnya untuk tujuan pelajarannya sendiri. Tujuan pelajarannya sendiri ada dua tujuan untuk satu pertemuan. Pada pertemuan ini yang kami ingin sampaikan yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep hidrolisis garam itu bagaimana dan mampu menganalisis dari sifat larutan garam berdasarkan keseimbangan hidrolisis ion dalam larutan garam dengan benar. Model pembelajaran yang kami gunakan di sini adalah model pembelajaran discovery learning dengan metode praktikum. Dan untuk kegiatan dan untuk perubahan yang kami lakukan, sebelumnya kami tidak berdasarkan PARL, yang kami perbaiki itu adalah di bagian di latihan kali mana bagian kegiatan inti setelah peserta didik telah melakukan praktikum, telah melakukan beberapa tahap pada model pembelajaran discovery learning, yaitu pada setelah pengumpulan data dan bagian verifikasi, di mana pada sistem di bagian verifikasi itu peserta didik sudah menyampaikan pendapatnya berdasarkan hasil dari penentuan sifat larutan garam dan telah diverifikasi oleh guru dan telah dijelaskan juga mengapa hasilnya bisa asam bisa basa berdasarkan keseimbangan hidrolisis garam itu sendiri. Selain praktik, jika ada beberapa waktu yang masih longgar setelah praktikum, maka dijadikan latihan. Dan untuk latihannya sendiri itu kami memberikannya itu dua soal dan untuk pertanyaannya itu kami rujuk dari apa yang seharusnya mereka lakukan terlebih dahulu. Nah, di mana dari kedua soal ini untuk tuntunan yang kami inginkan adalah pertama mereka harus tahu dulu kekuatan dari masing-masing larutan asam atau basa pembentuk garam itu sendiri. Lalu dari sana kami inginkan mereka mengetahui persamaan reaksi dari campuran asam basa itu sendiri. Lalu baru mereka menjawab garam apa yang terbentuk dari persamaan kimia. Dari garam itu kami inginkan mereka untuk menentukan reaksi ionisasi garamnya sendiri. Setelah mereka bisa menjawab dari apa reaksi ionisasi garamnya, lalu mereka baru dituntun agar bisa memberikan jawaban reaksi keseimbangan hidrolisis garam. Nah, dari reaksi keseimbangan hidrolisis garam ini terakhir, baru mereka dituntut untuk bisa menentukan sifat garam. Nah, di sini tujuannya adalah agar mereka bisa menganalisis sifat garam itu berdasarkan dari reaksi keseimbangan hidrolisis garam. Nah, perbedaannya dari kognitif rendah, tinggi, dan menengah di sini ada dua soal. Pada bagian alur kegiatan kami memberikan arahannya itu adalah tapi tidak disampaikan kepada peserta didik, itu hanya patokan dari kami. Jika peserta didik itu memiliki kognitif yang tinggi, dua soal ini mereka bisa selesaikan di hari yang sama. Namun untuk kognitif yang menengah, kemungkinan itu baru selesai antara 50% hingga 70% dari soal, sedangkan kognitif rendah berkemungkinan mereka baru bisa menjawabnya kurang dari 50%, dimana yang untuk kognitif rendah rata-rata mereka masih bingung menentukan yang mana kuat mana yang lemah. Dan untuk waktu seharusnya untuk menentukan dua soal ini paling lama itu 20 menit hingga setengah jam, tapi di modul belum ada kami sampaikan berapa waktu yang ditargetkan untuk peserta didik menyelesaikan dua soal ini. Dan untuk prakteknya pun sendiri soal ini baru kami buat setelah kami praktek. Soal ini belum kami sampaikan, cuman untuk praktek di saat labor kemarin baru pertanyaan satu soal, dan itu nggak langsung kami bilang ini asamnya di basanya. Kebetulan waktu praktik kami memberikan satu soal, tapi soal itu bukanlah larutan yang diujikannya.
Kebetulan itu larutannya adalah CH3CONA dan itu tidak diuji saat praktikum. Waktu itu ditanyakan sifat dari garamnya itu sendiri. Yang mana Bu? Nomor 2 itu? Yang nomor 2 ASN-nya molarnya. maaf Bu, itu kesalahan. Harusnya ASN-nya 0,1 molar. Kan bukan Bu, 100 mili 0,2 2 harusnya. Penyangga. Nggak, lo penyangga doh, asam basa biasa. Asam basa biasa tuh, cuman berlebih reaktannya. baik sekali, mungkin salah. iya Bu. Kalau yang tersisa yang kuat kan nggak pernah jadi penyangga. 0,2 Kalau sama-sama 0,1 itu yang tersisa siapa benar? Yang sisanya berarti yang CA atau CA. angkanya 100 mili. Yang bisa aja. Kemarin seperti ini, nah ini yang udah diperbaiki. Ini yang udah diperbaiki, tapi di praktik di sekolah belum sampai karena keterbatasan waktu, jadi belum terlalu terselesaikan. Jadi rencananya setelah Lebaran dimantapkan kembali pada reaksi keseimbangan hidrolisis ini. Untuk perbaikan dari modul kami hanya itu perbedaannya daripada modul sebelumnya. Sekian dari saya perwakilan dari kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Ini LKPD-nya, LKPD yang mana yang ada untuk praktikum? Iya Bu. Kalau LKPD untuk teorinya nggak ada. Belum, kebetulan untuk dari sekarang kami langsung praktikum di saat itu sekaligus untuk nemuin konsep itu Bukan konsepnya. langsung Ini benar nggak ada? terpisah Oh, satu. biar nggak berangkat lagi. Nih. Teman-teman yang ingin mengomentari ataupun memberikan saran kepada Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lin Fauzia dari perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya membaca tadi CP-nya itu menerapkan. Namun di TP-nya itu ada sampai menganalisis. Kemudian untuk di modal pembelajaran sebaiknya ditambahkan modalnya dan metodenya, diskusi, presentasi atau game atau ada praktikum. Kemudian di alokasi waktunya ini 5 kali 45 menit, berarti ada 5 JP, nah Kak. 5 JP, tetapi di langkah kegiatannya itu hanya satu pertemuan, yaitu 2 JP. Nah, di langkah-langkah kegiatannya ini tadi kan ada praktikum, tapi di langkah-langkah kegiatannya tidak ada melakukan praktikum, tapi seperti diskusi dan presentasi LKPD. Kemudian udah. Nah, untuk CP tadi itu kan menerapkan, tapi di TP-nya ada menganalisis. Nah, itu bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Lilin. Untuk pertanyaan Lilin akan dijawab oleh Sebelumnya terima kasih saran dari saudari Oh, Lilin. dibagi lah ya. Kalau ini nanti nilainya nggak merata. Yang kelompok itu siapa yang akan menyajikan, siapa yang akan menjawab pertanyaan. Banyak penilaian yang Kalau ambil video tuh ada pertanyaan. yang bisa Pak jawab. Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya itu tadi yang pertama di capaian pembelajarannya itu menerapkan, tapi di video pembelajarannya adalah analisis. Yang kedua tadi arahannya praktikum, tapi dia kegiatannya tidak ada nampak praktikum, kerjanya hanya Di mana di modul aja? Silakan jawab.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Vivin. Itu yang untuk yang pertama kali yang ada 5 kali pertemuan 5 kali 45 menit itu kesalahan teknis. Sebenarnya kami udah merevisi, mungkin ya saudari Intan mungkin kurang teliti merevisi. Kemudian yang untuk yang CP-nya itu yang menerapkan, sedangkan di tujuan pembelajaran kan menganalisis. Menurut kami kalau di dalam praktikum itu kan nanti setelah praktikum kan ada data hasil pengamatan. Nah, biasanya setelah data hasil pengamatan tuh kita bisa anak-anak peserta didik itu biasanya harus menganalisis dari DHP untuk menyelesaikan soal-soal di LKPD-nya menurut kami ya. Tapi yang mana yang benar saya juga kurang begitu paham. Kemudian untuk langkah TP-nya menganalisis. TP-nya nggak ada. Itu ada. dalam langkah pembelajaran ada di bagian data processing sama data collecting itu ada tulisan praktikumnya, mungkin tadi tidak terbaca yang data collection Di data, nomor data. tadi melakukan praktikum penentuan skala besar daerah yang di bawah berdiskusi. kemudian baru berdiskusi untuk menyelesaikan Collecting adalah LKPD melakukan yang, praktikum menentukan sifat larutan darah. diskusinya dari hasil Data processing dari dari lo. setelah melakukan Berarti emang di data collection. mungkin dari teman sekelompok saya ada tambahan atau Mungkin saya tambahkan untuk capaian pembelajaran kami itu lebih menerapkan operasi hitung matematikanya, tapi operasi hitung matematika ini bisa dijelaskan nanti setelah penentuan PH-nya sendiri. Sedangkan untuk penentuan sifatnya ini hanya baru bisa menentukan sifat, dan itu harus membutuhkan kemampuan untuk menganalisisnya sendiri mengapa sifat itu bisa asam atau basa. Itu kelima. Sekian dari saya. CP-nya menentukan sifat senada atau menganalisis. Sekian jawaban Dari hasil praktikum. kami. Saya kembalikan kepada saudari Wiwin. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Baiklah, tapi tadi saran yang saya berikan seperti metodenya di situ dicantumkan diskusi, presentasi, atau praktikum biar lebih jelas nanti peserta didiknya. Kemudian untuk masalah CP sama TP tadi juga mungkin ATP-nya ketinggalan, kan CP dulu, TP baru ATP-nya. Mungkin ATP-nya belum dibikin kan? Ada ATP-nya. Di atas. Kan di awalnya ada CP-nya, ada TP, dan terus ada ATP. Yang di bagian awal Kak, yang di kan identitas awal. ATP-nya belum terlihat di sini. Jadi kan ATP itu kan kegiatan-kegiatan yang harus kita capai untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang lainnya itu juga sudah seperti kompetensi awalnya, pemahaman bermaknanya, dan pertanyaan pemantiknya sudah cukup bagus. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Wiwin. Apakah ada saran ataupun pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Sebelumnya di sini saya ingin yang pertama itu ingin memberikan saran mengenai yang pertama untuk kompetensi awal. Nah, kompetensi awal di situ kan dia tentang hidrolisis garam. Nah, di situ
konsep nol juga bisa ditambahkan karena nanti juga berguna untuk menghitungnya dan reaksi ionisasinya seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk CP-nya di sini juga saya agak bingung di CP-nya karena kalau di CP yang umumnya itu kan dia tentang menggunakan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu di CP-nya seperti itu. Jadi yang mungkin ini yang sudah dikembangkannya gitu kan. Jadi kan kalau di CP yang memang CP-nya sebelum diteruskan itu kalau untuk hidrolisis, penyangga, asam basa itu tuh sama-sama di yang untuk menggunakan konsep asam basa dalam kehidupan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang soal evaluasi tadi, di soal evaluasi itu mungkin bisa ditambahkan pertanyaannya di sini yang yang belum kelihatan menurut saya itu jenis hidrolisisnya gitu kan. Yang pertama ini kan ada parsial kah dia atau hidrolisis total, mungkin di situnya belum terlihat, belum ditambahkan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Lucy. Pertanyaannya akan dijawab oleh yang tadi bukannya pertanyaannya Kak, yang CP. Izin menjawab Kak, soalnya di CP yang diberikan oleh pamong kami khusus untuk hidrolisis garam dan larutan penyangga, CP-nya ini gitu, memang berbeda dengan yang perkembangan asam basa dan yang lainnya kemarin. Itu CP yang sebelumnya. Jadi makanya kami memakai CP yang ini menyesuaikan dengan sekolah. Kasih yang ada di kurikulumnya Pak CP-nya. Menerapkan konsep dalam keseharian, menerapkan konsep asam basa dalam keseharian. Dalam keseharian menerapkan konsep asam basa ya. Nggak ada kata-kata Hidrolisis ataupun buffer. sama penyangga pun nggak ada, makanya Oke, nanti di materi ini kan kalau saya merdeka itu bisa disusun. Jadi penerapan konsep asam basa itu pertama di penerapan ini ya di hidrolisis dan di buffer. Nah, Itu di PP penerapan nanti jadinya tidak di CP. kelarutan garang-garang larut itu adalah di KSP. Jadi kita bisa membuatkan di materi hidrolisis garam, berarti harus menerapkan apa? Jadi kita kan melakukan prinsip asam basa itu kan dalam keseharian. Nah, buatkan CP-nya, tujuan pembelajarannya mungkin yang kita rinci lebih banyak. Ya. Menerapkan konsep asam basa di dalam hidrolisis garam. Kan saja CP-nya seperti itu. Nanti apa tujuan pembelajarannya? Siswa bisa menjelaskan konsep tentang hidrolisis, bisa mengklasifikasi, apalagi membedakan atau mengelompokkan. Yang ketiganya dia bisa membedakan antara hidrolisis total dan hidrolisis parsial. Boleh kita buat tujuannya detail. Kan kita yang mau tahu apa yang mau kita ajarkan. Tujuan kita membelajarkan siswa untuk materi ini apa? Yang penting sekali dalam kehidupan sehari-harinya apa? Bisa dia menerapkan konsep hidrolisis di dalam kehidupan apa? Contoh edukasinya. Kalau pupuk amonium sulfat itu apa rumusnya? 6 SO4 2 kali SO4. Oke, itu garam yang bersifat apa? Asam. Sekarang suatu tanah pertanian pH-nya asam, apakah itu juga akan kita kasih pupuk? Tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Itu biasanya kita kasihkan untuk tanah-tanah yang lebih agak bersifat netral atau agak basah, kan pH tanah misalnya. Itu salah satu aplikasi dalam kehidupan. Kemudian apa lagi? Misalkan
atau obat pencaar MGS4. Apa sifatnya asam? Oleh MGS4 Obat mah tuh bolehkah kita berikan pencaar untuk orang sakit mah? Jadi kita berpikirnya sampai ke sana. enggak lah. Sama tuh. MG Itu lemah. pencaar itu kan dalam Inggris itu BEOH 2 kali, MgOH 2 kali lemah. jadi memang harus banyak kita tahu tentang Jadi CASMBA baru kuat. aplikasinya dalam Ini mereka kan makin bawah makin kuat, yang 2 di atas dianggap lemah biasanya. garam Inggris penjahat bagaimana apa jadi boleh capaian pembelajarannya kata nih kalau bunyinya ini mungkin di tujuan ini bisa diinikan bisa dapat menerapkan ini prinsip matematik untuk menghitung pH dari suatu larutan garam atau proses itu bagi pertanyakan itu kan lihat kurikulumnya apa di kurikulum itu kalau menerapkan konsep asam basa dalam kehidupan berarti salah satunya konsep asam basa bisa kita terapkan dalam materi Indonesia bisa kita terapkan di dalam buffer. Oke? Jadi mungkin capaiannya kasih tahu terutama ke ibu pun kalau itu berarti capaian itu harus itu menerapkan konsep asam basa dalam hidrolisis garam. Dan TP-nya yang kita turunkan agak banyak sekali itu. Ini TP-nya dua dulu ya. TP-nya banyak harus dulu. Apa dulu? Boleh kemampuan kan menerapkan ya. Tujuan akhirnya. Mulailah dari C2 TP-nya boleh aja, tapi nanti ujung akhirnya dia bisa menerapkan. Bisa menerapkan prinsip hidrolisis dalam kehidupan. Oke, setelah dia tahu menghitung pH garam, Tapi sananya apa itu hidrolisis ya, kalau dia masukkan garam ini ke dalam air pasti dia akan melakukan hidrolisis. Kalau kan dia bagi garam pertanian berasal dari asam sananya kuat, kan kok udah asam lemah, asam lemah basa kuat, atau asam lemah basa kuat. iya. Tapi kita menjelaskan juga mulai dari yang paling apa namanya mudah baru mudah. Jadi sebelum dia menghitung pH, apa dulu yang harus diketahuinya? Tahu nggak dia menghitung reaksi membuat reaksi hidrolisis itu? Tahu nggak dia menuliskan membedakan garam yang Ada kekomputer, ada bersifat kopi, asam ada dengan bersifat kopi. basa hanya dengan melihat asam basa pembentuknya. Sebelum dia menghitung asam, Aduh, enggak nah, ada tulisan di mana di dia sana tahu di orang tua. dari Setelah reaksi target kan. hidrolisis. Itu dimentahin. Ya jelek. Jadi misalnya hidrolisis Tapi pas itu, mau ke bawah kemarin tadi udah kan. dijelaskan kan? Rasanya hidrolisisnya yang dijelaskan kemarin. Iya kan? Buat kan reaksi kesetimbangan. Kok modal pembelajaran? Saat anak Ada, melihat, oh iya ada. yang bebas apa di sini? Oh amin. Berarti hapus dari F dan diikat oleh anion. Berarti kita akan menentukan konsentrasi OH amin. Kalau kita menentukan konsentrasi OH amin, berarti kita menghitung pOH. Setelah kita menghitung pOH, berarti kita bisa menentukan pH. Kamu itu urutannya. Ya, Nah, jadi terus konsep di pembelajaran ini kan. Jadi ini memang buku komentari juga ini tujuan TP-nya sangat-sangat belum. Kalau tadi dikatakan CP dari kurikulum seperti itu, maka CP-nya diganti. Ya, nah, yang akan diapakan dibuat TP-nya. Ini bisa menjadi TP-nya, dibuat CP sekarang bisa jadi TP. Nah, jadi coba ada dikatakan untuk kasih arahan dari TP-nya mungkin pertama siswa dapat menuliskan garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat atau besar. Kemudian siswa dapat menuliskan reaksi ionisasi dan reaksi hidrolisis tadi. Kemudian dapat membedakan antara hidrolisis total dengan hidrolisis parsial. Dan baru dapat menghitung pH dan dapat mengaplikasikan prinsip hidrolisis garam di dalam kehidupan. Oke? Nah, itu ya. Kemudian apa itu? Dia apa nih Dostopeli ya? Kalau
dalam menyusun, kan ada tuh berkemedikaturan apa atau ini profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa ini siswa dapat menjadi ini melalui kimia dengan dari yang berkaitan dengan materi itu apa yang menyebabkan dia bisa meningkatkan religiusnya? Jadi materi kita Indonesia ini. Tapi tidak semua ditulis. Makanya kalau ini udah pasti ini yang profil pertama ini beriman kepada Yang Maha Esa itu harus kita masukkan ke setiap pembelajaran itu. Anda kalau dia berdoa ya oke. Kalau materi Pemanfaat dari bertemu dalam Kita harus bersyukur ya. Jadi membentuk sikap religius itu apa lebih detailnya. Jadi siswa dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan mempelajari religius sekarang. Nanti kita dalam mengajar harus kita sampaikan. Contohnya apa kontekstualnya? Ya. Anak-anak pernah merasa sakit mana? Enggak katanya. Siapa yang ada sakit ya? Atau ini segala sesuatu penyakit itu sebetulnya Allah telah jadikan ada obatnya. Nah, itu contohnya seperti ini. Kita rasa syukur, maka kita perlu bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita tuliskan di profil pelajar Pancasila, tapi waktu mengajar kita sampaikan bagaimana cara bersyukur melalui materi dunia ini. Kamu tahu nggak pH yang murni itu berapa? Kemana? Seandainya pH air minum itu tidak netral, apa akibatnya? Kita harus bisa menyampaikan seperti itu pada siswa. Maka Allah jadikanlah air itu pH-nya netral, supaya kita salah satu contohnya saja, kalau kita makan harus menetralkan dengan minum air dulu, menetralkan pH salivah kita. Kalau tidak, enzim aminase tidak bisa bekerja. Nanti kamu pembelajar. Salah satu contoh. Apakah tidak akan timbul rasa syukur kepada Allah dengan seperti ini? Jadi kalau kita mengajarkan, memang harus guru berpikir apa ini kaitannya. Materi ini saya ajarkan. Apa sih yang mau saya kasih contoh kontekstual yang ada dalam Kalau ini? mineral ada di Supaya dia rasa syukurnya itu bertambah-tambah. Mengandung NAP, Kemudian saya pernah latih tes apa yang bisa ini, standar administrasi ini secara mandiri. Jadi melalui materi ini, anak bisa menimbulkan apa di sini, menganalisis, menafsirkan ya, tentang pH garam misalnya. Jadi kajianlah seperti itu. Tapi ibu rata-rata ibu lihat model ajar yang telah disusun di buku, dia buat aja ini. Tidak ada keterkaitan dengan materi yang sedang mau diajarkannya gitu maksudnya. Harusnya kan tertulisnya seperti itu. Kan kemarin bilang mungkin yang profil Pancasila yang kesekian tidak ada kaitannya dengan materi kita, oke, nggak usah kita buat. Tapi di sini jelas tertulis, kita kaitkan langsung dengan mempelajari materi tulis sekarang. Siswa dapat meningkatkan apanya, kemandiriannya, ya bisa dia mandiri, bisa meningkatkan apa, daya analisanya, ya kan? Kalau ibu kasihkan misalnya seperti soal tadi, 100 ml asam sulfat 0,1 mol dicampurkan dengan 200 ml larutan H2S 0,1 molar, ya kan? Apakah garam yang terbentuk akan mengalami hidrolisis? Berapakah pH dari campuran? Anak akan berpikir, ini hidrolisis apa enggak ya? Apa konsep hidrolisis? Kalau mol asam dan basanya tepat habis bereaksi, tidak ada yang bersisa. Itu dulu yang harus. Anak akan menganalisis. Baru dia bisa menentukan. Oh iya, dia asal dah asam saja,
Jadi kalau itu konsep anak, garam itu adalah akselerasi antara asam dan basa. Dia tidak memperhitungkan molnya, makanya waktu mengajarkan itu ini akan terbentuk apakah ini ada sisa asam, ada sisa basa, tidak. Berarti semuanya dalam campuran adalah garam dan air. Itu harus kita jelaskan ke anak seperti itu. Tapi kalau ibu campurkan ini komposisinya, coba apakah yang ada dalam campuran itu garam saja dan air atau ada yang lain enggak? Dia kemudian menganalisis jumlah molnya. Jadi garam yang akan mulai hidrolisis kalau di dalam campuran itu hanya ada garam tersebut dan air, tidak ada zat asamnya, tidak ada zat basanya yang tersisa. Yang akan mengalami hidrolisis itu, maksudnya asam kuat gara-gara dia asam kuat basa kuat. Kenapa dia tidak mengalami hidrolisis? Karena dia asam kuat basa kuat. Kalau masih itu juga jawaban belum duduk konsep hidrolisis namanya. Kenapa NaCl tidak mengalami pH-nya 7? Ya karena dia berasal dari asam kuat basa kuat katanya. Kenapa NaCl tidak terhidrolisis? Ya karena dia dari asam kuat basa kuat, Bu, kata siswanya. Itu belum mantap konsep hidrolisisnya. Nah, makanya mulai dari keseimbangan apa kata Ibu kemarin, keseimbangan air ya. Kalau dalam air murni yang ada hanya ion H+ dan OH- sebanyak berapa masing-masing? 10 atau 15. Kalau kita masukkan ke dalam air suatu garam berasal dari asam kuat basa kuat, coba reaksi ionisasinya. Na+ dengan OH- dari air, dia bisa bereaksi? Bisa membentuk NOH, tapi dia akan terion kembali. Terbentuk lagi Na+ dan OH-. Jadi artinya tidak ada OH- dari air yang diikat oleh kation. Karena dia terionisasi kembali kan, makanya itu dikatakan dia tidak terhidrolisis. Hidrolisis kan bereaksinya kation atau anion dari garam dengan ya air. Ion air. Cl- bisa bereaksi dengan H+ bisa menjadi HCl, tapi karena dia asam kuat dia terion kembali menjadi H+ dan Cl-. Artinya kesetimbangan saat itu H+ dan OH- dalam larutan tetap sama harganya, karena H+ tidak ada yang mengikat, OH- tidak ada yang mengikat, maka dia pH-nya tuh 7. Jadi H+ dan OH- yang ada di dalam larutan itu kan H+ dan OH- dari air kan sebetulnya. Nah, pada saat garam kita masukkan garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, misalnya NH4Cl. Nah, Cl- sudah jelas tidak akan bereaksi dengan H+ karena dia akan terion kembali. NH4+ bisa dia mengikat OH-? Bisa, karena dia basa lemah, dia hanya terion kembali sebahagian. Makanya reaksi hidrolisis adalah reaksi setimbang. Iya. Sekarang pertanyaan, karena OH- dari air diikat sebagian oleh NH4+, mana yang lebih besar sekarang? Konsentrasi H+-nya atau OH-nya? H+. H+, dia bersifat asam. Ya, jadi tidak dihafal karena dia berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka pH-nya asam, tidak begitu. Jadi penjelasannya karena di dalam larutan tersebut konsentrasi H+-nya lebih besar dari konsentrasi OH. Nah, ini akan mempengaruhi kesetimbangan. Pemecahan molekul garam oleh air. Nah, jadi begitu. Air dipecah oleh garam. Juga dia punya, tapi dengan adanya Terpisah si ion air. nanti kita berikan si HCl itu, misalnya NH4Cl kan tadi ya, hapus dengan Cl- kan itu terion kembali. OH-nya sudah diikat sebahagian. Jadi konsep kemarin itu, makanya konsep pertama, kapan larutan bersifat netral? Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH. Kapan larutan bersifat asam? Konsentrasi H+ besar dari konsentrasi OH. Kapan larutan bersifat basa? Konsentrasi OH- lebih besar daripada konsentrasi H+. Nah, oke, jadi semua yang menyusun modul ajar, tolong profil pelajar jasa ini dikaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan ya. Nggak apa-apa kita buat perubahan seperti itu. Ini kata dosen asesmen saya begini Bu, sama kamu bilang, karena nggak nampak keterkaitannya materi yang kita ajarkan. Nah, saat mengajarkan langsung kita sampaikan